Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekarang kita kembali pada pelajaran bahasa Arab dan masih membahas tentang fi'il mudhari. Masih ingat pelajaran yang lalu? Fi'il mudhari adalah kata kerja yang menunjukkan arti sedang melakukan atau akan melakukan. Contohnya, yadhabu Ahmadu ilal madrasati. Ahmad, dia sedang atau akan pergi ke sekolah. Nah, dalam pemaknaan yadhabu, dia sedang atau akan pergi, terkadang sedang atau akannya tidak diartikan. Jadi Ahmad pergi ke sekolah, terkadang artinya seperti itu, namun maksudnya adalah Ahmad sedang pergi ke sekolah, ya. Di Ahmad pergi ke sekolah atau sama aja Ahmad sedang atau akan pergi ke sekolah. Untuk meringkas arti, ya, biar tidak terlalu panjang, terkadang disingkat menjadi Ahmad pergi ke sekolah. Baik, berikutnya masih mengulang pelajaran yang lalu, yaitu fi'il mudhari. Contohnya di sini yadhabu, ya. Untuk itu mari sama-sama kita baca, ikutin ya bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Sekali lagi ya, kita ulangi bersama, ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Baik, kemudian mari sama-sama kita baca ya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yadhabu, bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Yadhabu, yadhabani, yadhabuna. Tadhabu, tadhabani, yadhabna. Tadhabu, tadhabani, tadhabuna. Tadhabina, tadhabani, tadhabna. Azhabu, nadhabu. Ya, sekali lagi kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yadhabu, yadhabani, yadhabuna. Tadhabu, tadhabani, yadhabna. Tadhabu, tadhabani, tadhabuna. Tadhabina, tadhabani, tadhabna. Azhabu, nadhabu. Nah, baik. Perubahannya masih ingat? Awalnya atau asalnya adalah huwa yadhabu. Kemudian ketika subjeknya huma, yang tadinya yadhabu ditambahkan alif dan ni. Alif ditambah ni menjadi yadhabani. Ya. Berikutnya hum, yang tadinya yadhabu ditambahkan waw sukun dan na menjadi hum yadhabuna. Begitupun hiya, yang tadinya yadhabu diganti tak depannya menjadi tadhabu. Huma tadhabani ditambahkan alif dan ni. Hunna yadhabna. Ya, mbaknya atau huruf akhirnya disukunkan ditambah na. Yang tadinya huwa yadhabu ketika hunna yadhabna, yaitu mbaknya disukunkan ditambah na. Berikutnya anta tadhabu. Yang tadinya yadhabu diganti tak depannya menjadi tadhabu. Antuma tadhabani ditambah alif ditambah ni. Tadhabani. Antum tadhabuna ditambah waw sukun ditambah na. Antum tadhabuna. Berikutnya anti tadhabina. Harokat akhirnya yang tadinya tadhabu atau yadhabu, ya, depannya menjadi tak. Mengikutinya lebih mudah yang anta ya. Tadhabu, kalau sudah anti berarti tadhabina. Tinggal dikasrohkan ditambah ya sukun ditambah na. Berikutnya antuma tadhaban, antunna tadhabna. Ini hanya mengulang-ulang saja, penjelasan lebih lengkapnya bisa dilihat di video sebelumnya. Ya.
Kemudian ana adhabu, nahnu nadhabu. Baik, kita baca sekali lagi dari yadhabu sampai nadhabu bersama-sama. 1, 2, 3. Yadhabu, yadhabani, yadhabuna. Tadhabu, tadhabani, yadhabna. Tadhabu, tadhabani, tadhabuna. Tadhabina, tadhabani, tadhabna. Adhabu, nadhabu. Berikutnya fi'il mudhari yaktubu. Kita baca aja bersama-sama. Yaktubu, yaktubani sampai naktubu. Oke, kita mulai bersama. 1, 2, 3. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Taktubu, taktubani, yaktubna. Taktubu, taktubani, taktubuna. Taktubina, taktubani, taktubna. Aktubu, naktubu. Sekali lagi kita baca yaktubu. 1, 2, 3. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Taktubu, taktubani, taktubna. Taktubu, taktubani, taktubuna. Taktubina, taktubani, taktubna. Aktubu, naktubu. Berikutnya ada contoh lagi, yuftiru. Kita baca bersama-sama. Yuftiru, yuftirani. 1, 2, 3. Yuftiru, yuftirani, yuftiruna. Tuftiru, tuftirani, yuftirna. Tuftiru, tuftirani, tuftiruna. Tuftirina, tuftirani, tuftirna. Uftiru, nuftiru. Sekali lagi ya, kita baca bersama. Yuftiru. 1, 2, 3. Yuftiru, yuftirani, yuftiruna. Tuftiru, tuftirani, tuftirna. Tuftiru, tuftirani, tuftiruna. Tuftirina, tuftirani, tuftirna. Uftiru, nuftiru. Baik, berikutnya ini materi yang akan kita pelajari, yaitu macam-macam subjek. Ya, yang pertama yaitu huwa, artinya dia satu orang laki-laki. Huma, dia dua orang laki-laki. Hum, mereka laki-laki. Jadi huwa, huma, hum itu laki-laki semuanya. Huwa, dia satu orang laki-laki. Huma, dia dua orang laki-laki. Hum, mereka laki-laki. Kemudian hiya, dia satu orang perempuan. Huma, dia dua orang perempuan. Hunna, mereka perempuan. Anta, kamu satu orang laki-laki. Antuma, kamu dua orang laki-laki. Antum, kalian laki-laki. Anti, kamu satu orang perempuan. Antuma, kamu dua orang perempuan. Antunna, kalian perempuan. Ana, saya. Nahnu, kami atau kita. Baik, sekarang kita baca bersama-sama. Huwa, huma, hum, ya. Bersama-sama langsung. 1, 2, 3. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Iya. Sebaiknya ini dihafal ya. Kalau sudah hafal biasanya lebih mudah. Oke, kita ulangi sekali lagi. Kita baca huwa. 1, 2, 3. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Baik, berikutnya masih dalam macam-macam subjek. Ini dibedakan lagi ya. Ini misalnya laki-laki. Hamidun atau abi atau akhi, sodiqi, tilmidun, itu sama aja huwa. Hamidun itu hamid, sama dia laki-laki atau huwa. Abi, ayahku, itu menunjukkan dia laki-laki. Akhi, saudara laki-lakiku, sama menunjukkan dia laki-laki. Sodiqi, teman laki-lakiku, sama menunjukkan huwa. Tilmidun, siswa, sama menunjukkan huwa. Jadi kalau ada kata nama orang Hamid, satu orang aja misalnya Hamid, itu berarti huwa. Nanti tinggal dilihat fi'il mudhari huwa apa yang pas ya. Abi juga sama, abi itu menunjukkan huwa juga. Abi dia laki-laki. Jadi kalau misalnya nanti ada soal abi artinya ayahku, berarti ayahku itu menunjukkan dia laki-laki. Ya, untuk fi'il mudhari'nya. Akhi, saudara laki-lakiku, itu menunjukkan huwa. Saudara laki-lakiku menunjukkan huwa. Sodiqi, teman laki-lakiku, juga menunjukkan huwa. Tilmidun, siswa laki-laki, satu orang siswa laki-laki.
juga menunjukkan huwa. Kemudian misalnya ada soal ilal masjidi titik ilal masjidi. Misalnya hamidun titik ilal masjidi. Nah, jawabannya adalah pergi. Nah, pergi yang mana kira-kira yang cocok? Dilihat aja, kalau misalnya hamidun, wah berarti nama satu orang laki-laki. Itu menunjukkan huwa. Nah, berarti kalau pergi, apa yang cocok untuk huwa? Yaitu yadhabu. Itu dia laki-laki pergi. Dia laki-laki sedang pergi atau akan pergi. Ya, jadi yang cocok yadhabu. Huwa yadhabu ilal masjidi. Hamidun yadhabu ilal masjidi. Abi yadhabu ilal masjidi. Akhi yadhabu ilal masjidi. Sadiqi yadhabu ilal masjidi. Tilmidun yadhabu ilal masjidi. Jadi nama laki-laki siapapun, ya, kata gantinya yaitu huwa, dia laki-laki. Baik, berikutnya Hamidun wa Khalidun. Hamid dan Khalid. Kemudian ada lagi misalnya abi wa akhi, ayahku dan saudara laki-lakiku. Nah, ini menunjukkan huma, dia dua orang laki-laki. Hamid dan Khalid berarti dua orang laki-laki kan? Kata gantinya berarti huma. Abi wa akhi, ayahku dan saudara laki-lakiku. Ini juga menunjukkan huma, kata gantinya, yaitu dia dua orang laki-laki. Nah, misalnya ilal masjidi, misalnya Hamidun wa Khalidun titik ilal masjidi. Berarti harusnya kan pergi ya. Hamid dan Khalid pergi ke masjid. Berarti Hamidun wa Khalidun titik ilal masjidi. Nah, yang cocok apa? Kalau Hamidun wa Khalidun berarti kan huma. Nah, kalau huma, kalau yadhabu berarti huwa. Kalau huma berarti yadhabani. Karena itulah yang betul Hamidun wa Khalidun yadhabani ilal masjid. Ya. Kenapa yadhabani? Karena menunjukkan dua orang laki-laki, yaitu Hamid dan Khalid. Tidak bisa Hamidun wa Khalidun yadhabu ilal masjid. Kenapa tidak bisa begitu? Karena yadhabu hanya untuk satu orang laki-laki, sedangkan di sini ada dua, yaitu Hamid dan Khalid, menunjukkan dua orang laki-laki. Masih ingat kan? Kalau dua orang laki-laki, itu kata gantinya huma, ya, dia dua orang laki-laki. Makanya yadhabani. Ya, jadi Hamidun wa Khalidun sama aja, huma. Kemudian dilihat fi'il mudhari'nya. Ya, kalau huma berarti yadhabani ilal masjid. Begitupun abi wa akhi, ayahku dan saudara laki-lakiku. Itu sama, menunjukkan dia dua orang laki-laki. Ayahku dan saudara laki-lakiku titik-titik ke masjid. Berarti kan pergi ke masjid. Nah, kalau perginya ada dua orang berarti yadhabani, dua orang laki-laki pergi ke masjid. Ya, paham ya? Kemudian yang ketiga, talamidun, para siswa. Al-muslimuna, orang-orang muslim. Nah, ini menunjukkan hum, mereka laki-laki. Talamid berarti kan banyak tuh, para siswa, berarti menunjukkan mereka laki-laki. Atau al-muslimuna, orang-orang muslim, berarti menunjukkan mereka laki-laki. Nah, misalnya titik-titik ilal masjidi, mereka laki-laki titik-titik ke masjid. Nah, ya kan? Gimana yang cocok untuk bahasa Arab pergi? Mereka pergi ke masjid. Hum titik-titik ilal masjidi. Yang cocok adalah yadhabuna. Ya. Hum yadhabuna ilal masjidi. Mereka laki-laki pergi ke masjid. Ya. Itu kalau pakai hum. Kalau misalnya ada soal yang menunjukkan arti jamak, misalnya yang kayak tadi, talamidun yadhabuna ilal masjid. Misalnya talamidun titik-titik ilal masjid.
Kita lihat talamid ini masuknya apa nih? Para siswa, apakah dia satu orang laki-laki? Nggak mungkin kan para siswa. Apakah dua orang laki-laki? Nggak mungkin. Lalu apa? Para siswa berarti mereka. Mereka laki-laki. Makanya domirnya atau kata gantinya hum. Nah, kalau hum untuk arti pergi, yaitu yadhabuna. Jadi, talamidun yadhabuna ilal masjid. Atau misalnya al-muslimuna yadhabuna ilal masjid. Atau sama aja hum yadhabuna ilal masjid. Itu untuk yang laki-laki ya. Kemudian berikutnya yang perempuan. Misalnya Fatimah, ummi, ibuku, ukhti, saudara perempuanku. Bisa kakak perempuan, bisa adik perempuan ya. Ukhti, saudara perempuanku. Shadiqati, teman perempuanku. Tilmidatun, siswi ya. Siswa perempuan. Nah, itu menunjukkan hiya. Kata gantinya dia perempuan atau hiya. Ya. Jadi kalau nama orang perempuan satu, misalnya Fatimah, kata gantinya dia perempuan berarti. Fatimah pergi ke masjid. Berarti sama aja dia perempuan pergi ke masjid. Atau ibuku pergi ke masjid. Ibuku menunjukkan dia. Ibuku satu orang kan. Ibuku berarti menunjukkan dia satu orang perempuan. Atau saudara perempuanku menunjukkan dia perempuan. Saudara perempuanku berarti dia perempuan. Satu orang perempuan. Dia satu orang perempuan. Begitupun shadiqati, teman perempuanku, atau tilmizatun, siswa perempuan atau siswi. Ya, itu menunjukkan hiya atau dia perempuan. Nah, misalnya ilal masjid. Fatimatu ilal masjid. Sama aja berarti hiya ilal masjid. Dia perempuan ke masjid. Berarti kan pergi. Apa pergi yang cocok untuk hiya? Kalau huwa yadhhabu, kalau hiya tadhhabu. Jadi yang benar hiya tadhhabu ilal masjid. Ya. Jadi salah kalau hiya yadhhabu. Kenapa? Karena yadhhabu untuk huwa, ya, untuk huwa yadhhabu, atau untuk nama laki-laki atau yang menunjukkan laki-laki satu orang pokoknya ya. Itu pakainya huwa. Nah, huwa tinggal dilihat predikatnya apa yang pas. Nah, kalau di sini untuk satu orang perempuan, Fatimah atau ibuku atau saudara perempuanku atau teman perempuanku atau siswi, itu menunjukkan dia satu orang perempuan atau hiya. Makanya untuk pergi ya, dia satu orang perempuan adalah tazhabu. Berikutnya Fatimatu wa Khadijah. Ini dua orang perempuan ya. Fatimatu wa Khadijah. Fatimah dan Khadijah. Berarti menunjukkan dia dua orang perempuan. Kemudian contoh lainnya ummi wa ukhti. Ibuku dan saudara perempuanku. Berarti menunjukkan dia dua orang perempuan atau huma. Nah, misalnya kalau gimana? Kalau depan atau belakangnya ilal masjidi. Berarti kan pergi ya, yang isiannya pergi. Kira-kira apa yang cocok? Apakah sama dengan dia dua orang laki-laki? Beda ya, yang benar tadhhaban. Nah, ini jangan sampai keliru. Walaupun dia dua orang laki-laki menggunakan huma, sama dengan dia dua orang perempuan sama-sama huma, tapi untuk fi'il mudhari'nya berbeda ya. Berbeda berbeda ya. Kalau dia dua orang laki-laki yadhhabani, kalau dia dua orang perempuan tadhhabani. Ini jangan sampai keliru. Jadi walaupun sama-sama huma ya, tapi humanya yang mana ini? Apakah huma yang dua orang laki-laki atau huma yang dua orang perempuan? Kalau huma yang dua orang laki-laki pakai ya, yadhhabani. Kalau huma yang dua orang perempuan berarti pakai tak, tadhhabani. Ya.
Jadi misalnya ada soal Fatimah tuh Khadijah tuh titik-titik ilal masjid. Berarti pergi. Mana pergi yang cocok? Yaitu tadhhabani. Dia dua orang perempuan pergi. Tadhhabani. Dia dua orang perempuan pergi. Kemudian yang terakhir talamidhatun. Talamidah. Para siswi. Atau contoh lain al-muslimatu. Apa al-muslimatu? Orang-orang muslim perempuan. Itu juga sama, menunjukkan mereka perempuan. Talamidah, para siswi. Berarti kalau para siswi berarti siswinya banyak enggak? Banyak. Karena banyak itu menunjukkan mereka perempuan. Para siswi itu menunjukkan mereka perempuan. Atau al-muslimatu, orang-orang muslim perempuan. Ya, itu juga menunjukkan banyak. Ya, mereka perempuan. Atau hunna. Nah, kalau hunna titik ilal masjidi. Ya, mana yang cocok untuk kata pergi, ya. Pergi tapi yang subjeknya hunna. Yaitu yang cocok adalah yadhhabna. Jadi talamidhatu yadhhabna ilal masjid. Para siswi mereka perempuan pergi, ya gitu ya. Mereka perempuan sedang atau akan pergi ke masjid. Atau al-muslimatu yadhhabna ilal masjid. Orang-orang perempuan muslim mereka pergi, ya. Mereka perempuan pergi atau mereka perempuan sedang atau akan pergi. Tuh kalau yang lengkapnya begitu artinya. Ke masjid, ya. Paham ya? Jadi subjek-subjek yang ada di sini itu kita harus tahu kata ganti yang sesuai apa, ya. Apakah dia laki-laki satu orang? Apakah dia dua orang laki-laki? Atau mereka laki-laki? Apakah satu orang perempuan? Atau dua orang perempuan? Atau mereka perempuan? Nah, kita harus tahu. Ya, kita harus bisa menentukan. Kalau nama orang laki-laki satu berarti menunjukkan huwa, ya, dia satu orang laki-laki. Makanya nanti fi'il mudhari'nya yang menggunakan huwa. Apa fi'il mudhari' yang menggunakan huwa? Ya. Kemudian Hamidun wa Khalidun. Ada dua orang laki-laki nih, Hamid dan Khalid. Berarti menunjukkan dia dua orang laki-laki. Hamid wa Khalid. Hamid dan Khalid. Berarti ada dua orang laki-laki. Kalau ada nama dua orang laki-laki itu menunjukkan huma, ya. Dia dua orang laki-laki. Nah, tinggal nanti dilihat fi'il mudhari yang sesuai apa, ya, yang menunjukkan dia dua orang laki-laki. Begitu seterusnya, ya. Jadi di sini macam-macam subjek di sini sebagai tambahan bahwasanya kalau ada subjek yang di luar tadi tuh, di luar huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antum, antum, anti, antum, antun, nana, nahnu. Ya, kan di luar itu misalnya ada yang pakai nama orang, ya. Ada yang pakai selain nama orang, misalnya ada nama siswa misalnya, atau orang-orang muslim misalnya. Nah, itu tinggal dilihat, ya, kata gantinya lalu disesuaikan dengan fi'il mudhari'nya. Baik, itu aja. Berikutnya latihan 1 fi'il mudhari'. Silakan isi titik-titik di bawah ini dengan fi'il mudhari' yang sesuai. Nomor 1, Maryamu titik-titik ilal fasli. Maryam titik-titik ke kelas. Jawaban yang tepat masuk. Kira-kira masuk dalam bahasa Arab apa? Dan yang cocok dengan Maryam apa? Maryam itu menunjukkan apa? Nama perempuan. Maryam berapa orang? 1 orang. Kalau 1 orang perempuan berarti menunjukkan dia 1 orang perempuan. Berarti Maryam menunjukkan dia 1 orang perempuan. Kemudian masuk.
Nah, masuk bahasa Arabnya apa? Nanti tinggal dilihat di buku ya, di buku paket tinggal dilihat masuk. Masuk itu kalau dia laki-laki masuk bahasa Arabnya apa? Kemudian kalau perempuan masuk satu orang itu bahasa Arabnya apa? Nanti tinggal dilihat. Ya, tinggal disesuaikan dengan fiil mudhari'nya ya. Berikutnya nomor 2, Hasanun wa Salmanu Al-Qur'an. Hasan dan Salma Al-Qur'an. Jawaban yang tepat membaca. Nah, membaca kalau di sini Hasan wa Salman subjeknya. Berarti gimana tuh? Hasan wa Salman kata gantinya apa? Hasan dan Salman, dua orang laki-laki. Berarti menunjukkan dia dua orang laki-laki. Nah, kira-kira membaca untuk dua orang laki-laki bahasa Arabnya gimana? Nah, perubahan-perubahan yang di kosakata kan adanya dia laki-laki membaca ya. Kalau dia dua orang laki-laki membaca, bahasa Arabnya kayak gimana? Silakan nanti diisi ya. Berikutnya nomor 3, at-talamidhu al-qurratal qadami fil mal'abi. At-talamidhu para siswa. Tuh para siswa berarti menunjukkan apa nih? Siswa berarti laki-laki. Kalau para siswa apakah satu orang, apakah dua orang, atau apa nih? Menunjukkan mereka laki-laki. Jadi at-talamidhu sama aja mereka laki-laki atau hum. Nah, kemudian bermain bahasa Arabnya apa nih untuk dijadiin fi'il mudhari? Kalau di buku ada dia laki-laki bermain. Kalau dia laki-laki bermain, bahasa Arabnya apa di situ? Kemudian diganti ya dengan subjek hum. Jadinya seperti apa fi'il mudhari'nya? Tinggal dilihat ya perubahan-perubahan. Nomor 4, abi ad-darajatu, ayahku sepeda. Jawabannya di situ mengendarai. Kira-kira fi'il mudhari'nya apa nih? Untuk ayahku. Kalau di buku dia laki-laki mengendarai. Ada tuh bahasa Arabnya. Tinggal dilihat abi itu masuknya apa nih? Apakah abiku apa? Abiku. Abi ayahku. Ayahku itu masuknya laki-laki ya. Ayahku menunjukkan berapa? 1, 2 atau 3? 1. Berarti dia satu orang laki-laki. Nah, dilihat mengendarai bahasa Arabnya apa? Dia satu orang laki-laki mengendarai, bahasa Arabnya apa yang cocok? Ya. Jadi abi termasuk apa kata gantinya? Atau subjeknya termasuk huwa. Kemudian nomor 5, nahnu. Nah, nahnu mah udah pas ini ya. Udah termasuk kata ganti. Nahnu. Sudah ada di huwa huma hum ya huma hunna, anta antum antum anti antum antun, ana nahnu. Sudah ada di situ. Sudah ada di nahnu. Kemudian apa nih? Titik-titik fil baiti di rumah. Belajar berarti belajar apa nih yang cocok? Fi'il mudhari'nya belajar apa? Kalau di buku belajar apa yang ada? Dia laki-laki belajar, bahasa Arabnya ada di situ. Nah, tinggal dilihat ketika dia nahnu, ketika subjeknya nahnu, fi'il mudhari'nya seperti apa? Ya. Kalau cara merombak fi'il sudah ada di penjelasan sebelumnya, tinggal dilihat ya. Tinggal dilihat lagi. Baik, itu untuk latihan 1. Berikutnya ada lagi latihan 2, fi'il mudhari'. Nah, ini silakan kalian terjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan tepat. Nomor 1, aku tidur di kamar tidur. Aku tidur. Kalau di buku adanya apa? Dia laki-laki tidur. Dia laki-laki tidur bahasa Arabnya apa? Pokoknya adalah ya. Nah, kemudian pakai aku. Aku di situ apa? Aku itu ana. Nah, kalau yang tadinya dia laki-laki tidur bahasa Arabnya misalnya yanamu, ya kan? Dia laki-laki tidur yanamu. Kalau aku tidur bahasa Arabnya apa? Tinggal dilihat nanti perubahannya. Kemudian di kamar tidur ada bahasa Arabnya di wacana-wacana yang sudah diartikan secara perkata. Ya. Silakan dilihat lagi buku paketnya. Nomor 2, Fatimah
mandi kamar. Salah ini ya, kebanyakan ngetik kamar. Fatimah mandi di kamar mandi. Nah, Fatimah mandi di kamar mandi. Fatimah tulisannya gimana, ada tadi di sebelumnya, tinggal dilihat ya pada materi sebelumnya. Fatimah tulisannya ya. Kemudian mandi. Nah, mandi di kosakata adanya dia laki-laki mandi. Nah, kalau Fatimah satu orang, berarti dia satu orang perempuan. Nah, kalau yang dia satu orang perempuan menunjukkan apa? Hiya. Jadi hiya mandi apa mandi? Nah, ada ya, ada di situ, cari ya. Perubahan-perubahan disesuaikan ya antara subjek dengan predikat. Kemudian mereka perempuan. Nah, ini udah ada nih. Mereka perempuan apa bahasa Arabnya? Hunna. Memasak ada di situ, tinggal dilihat ya. Pokoknya yang ada di buku paket di situ untuk fi'il mudhari'nya sudah ada asalnya ya. Dia laki-laki mandi misalnya, dia laki-laki tidur, dia laki-laki masak, dia laki-laki sholat, dia laki-laki pulang. Itu sudah ada di buku paket. Nah, sekarang tinggal disesuaikan saja dengan soal yang ada, sesuai subjeknya. Kalau subjeknya aku, bagaimana untuk tidur? Kalau subjeknya Fatimah, mandinya jadi bagaimana bahasa Arabnya? Ya. Ya, jadi sesuaikan antara subjek dan predikatnya ya. Selamat mengerjakan. Kalau ada yang masih belum paham, silakan tanya Japri ya. Demikian materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.